Pada suatu hari, terjadi keributan rumah tangga antara saudari Fadila dan saudara Ade. Diawali dengan saudara Ade yang menghampiri istrinya yang sedang memasak dengan keadaan masih minum alkohol. Saudara Ade meminta uang kepada istrinya sambil memaksa untuk membeli obat-obatan dan minum. Duit mana? Gak ada yang, kamu minta duit. Alah, gak ada tadi ibu. Ya kamu bayar listrik buat perlengkapan rumah, pakai apa? Kamu kerja juga enggak? Nah, sekarang lagi butuh tuh duit. Lihat kamu tatoan kayak gitu mau jadi apa? Sekarang kamu beli obat-obatan juga. Tahu sini, ha? Tahu atuh. Kasih ya, kamu kasih. Bilang sahabat di mana? Ya gak ada uangnya. Ibu tolong ibu. Astagfirullah, kamu apa ini ya? Gak usah ikut campur. Kamu mau apa sih? Aku nanyain duit ke dia, katanya dia gak tahu. Uang buat apa? Buat beli obat lah. Kamu itu kok kenapa obat-obatan terus? Kamu istighfar, Alah, astagfirullah. batot lu gua. Karena Ade semakin mengamuk dan Dila kesakitan, akhirnya Tita pun membawa Ade dan Dila ke rumah sakit. Tenang, tarik nafas. Ayo kita ke dapur yuk, kita ke rumah sakit ambil. Ayo kita ke rumah sakit. Ayo kita ke rumah sakit. Ayo. Astagfirullah nak, udah berhenti minumnya. Ayo kita ikut ke rumah sakit yuk. Kita ke rumah sakit yuk. Kamu harus berobat. Ayo kita ikut ke rumah sakit yuk. Yuk ikut ke rumah sakit. Ayo. Pak bantu aku Pak. Ayo. Tolong aku. Aku mau ajak anak aku ke rumah sakit. Ayo nak. Ngiring. Beberapa suster pun menghampiri mereka dan mulai mendengarkan apa yang menjadi keluhan Tita. Sus, tolong anak aku sus. Ada apa ini? Dia tadi dipukul sama suaminya. Tolong anak aku sus. Oh, baik kalau kayak gitu ya Ibu, perkenalkan saya perawat Mita. Di sini saya akan membantu luka Ibu ya Ibu. Suster Uci tolong bantu saya untuk membawakan alat untuk Baik. Sabar ya Ibu, di sini saya akan membantu Ibu untuk membuka luka Ibu. Saya tidak akan menyakiti Ibu. Mengapa ya Ibu? Udah dulu aja lagi. Sabar ya Ibu, bentar ya. Maaf ya Bu. Dan setelah selesai diobati, barulah dilakukan komunikasi terhadap Dila oleh perawat Suci dan Tita dibawa oleh perawat Mita. Perkenalkan Mbak, saya perawat Suci. Boleh tahu siapa nama Mbak? Mbak, perkenalkan saya perawat Suci. Boleh tahu siapa nama Mbak? Nama Mbak siapa? Apa yang sekarang Mbak rasakan? Mbak, baik kalau misalkan Mbak belum mau berbicara dengan saya, nanti saya 10 menit setelah ini kembali lagi ya. Loh, kok Mbak malah pukul-pukul kepala Mbak? Maksud aku hidup juga gak guna. Siapa? Ada suami saya. Di dunia ini semua itu berguna. Apalagi Mbak masih muda dan cantik gini. Siapa yang bilang Mbak gak Suami berguna? saya sus, saya disiksa tiap hari sama suami saya. Iya, Mbak gak boleh menyakiti diri sendiri. Yang Mbak lakukan menurut Mbak itu baik nggak? Tidak kan? Mbak gak boleh sakitin diri Mbak sendiri. Maaf Mbak, sebelumnya boleh saya tanya apa yang terjadi sebenarnya sampai Mbak bilang bahwa Mbak itu hidupnya tidak berguna? Tiap hari suami saya ke saya minta uang sus, tapi saya disiksa terus sama suami saya karena suami saya mabok-mabokan, gak kerja, tapi saya yang gak berguna.
Iya Mbak, Mbak tuh kalau misalkan menyelesaikan masalah ini jangan sakiti diri Mbak. Gimana caranya? Baik ya, nanti saya akan ajarkan ya caranya untuk mengendalikan emosi Mbak. Coba Mbak tarik napas. Nah, tarik napas dalam, keluarkan. Nah, seperti itu. Gimana perasaan Mbak setelah tarik napas dalam? Lega sus. Tapi kalau tiba-tiba saya merasa lagi depresi gitu gimana? Nah, kalau misalkan Mbak masih emosi, belum bisa mengendalikan, Mbak boleh memukul benda yang tidak berbahaya seperti memukul bantal. Coba Mbak contohkan memukul bantal kayak gimana. Tapi nggak boleh sampai mendirikan, jangan sampai menyakiti diri sendiri Mbak. Ini sus. Ya kayak gitu. Nah, saya yakin Mbak nanti kedepannya bisa mengendalikan emosi dengan baik ya Mbak. Saya sudah mengajarkan juga 2 teknik kepada Mbak untuk mengurangi dan mengendalikan emosi tersebut ya. Kalau misalkan Mbak itu marah, kesal sama suami Mbak bisa praktekkan apa yang saya ajarkan ya Mbak. Baik, kalau misalkan Mbak sudah mengerti apa yang saya sampaikan, saya kembali ke ruang perawat ya. Mbak ingat ya, jangan menyakiti diri sendiri ya Mbak. Saudara Ade berumur 22 tahun datang ke IGD Rumah Sakit Jiwa karena melakukan tindak kekerasan kepada istrinya Saudari Fadila berumur 21 tahun. Marah-marah dan sering memukul istrinya, tindak kekerasan Saudara Ade membuat Saudari Fadila menyendiri di kamar, tak mau berinteraksi dengan orang lain. Hal ini terjadi sejak ia mendapat kekerasan dari suaminya yang ketergantungan obat-obatan terlarang dan sering melakukan tindak kekerasan jika keinginannya tidak dituruti. Sus, udah ikut dulu. Sus, ini tolong gini, Sus. Ini kenapa? Tolong di. Bapak tenang dulu ya. Perkenalkan, nama saya perawat Kesia. Saya akan merawat Bapak. Bapak tenang duduk di sini dulu ya. Nanti saya akan panggilkan dokter lebih Ya, lanjut. cepat-cepat bro. Iya, sebentar ya Bapak. Dok, ada pasien baru di IGD. Ya. Kamu Ya, boleh ditangani bentar? ya. Kemana? Ini Wah, dok. lama banget sih. Iya. Mas. Ya. Jadi gimana keluhannya? Tuan apaan sih? Orang waras. Gimana ini, Sus? Udah dicek? Iya, dia tadi tuh dok datang ke sini ngamuk-ngamuk dok, nggak tahu kenapa. Gitu tadi ada yang antar tukang sapu ke sini. Ya. Terus saya mau gimana ini? Oh ya, Bapak tenang dulu ya. Sus, nanti tolong dicek dulu urinnya ya. Oh iya, baik dok. Ya, silakan dulu. Bapak ikut saya dulu ya. Ya bro. Ini dok untuk hasilnya. Gimana dok? Ya, Bapak positif narkoba ya Pak saya. Terus gimana tuh? Ya Bapak nanti akan saya resepkan obat. Bapak bisa ikut ke perawatnya nanti untuk ke fisioterapi untuk rehab. Ya, Ya udah cepat. ya tunggu. Perawat, Sus, tolong dibawa ke fisioterapi ya. Iya, baik dok. Ini sus, ini pasien untuk rehabilitasi ya. Bapak duduk dulu. Baik Bapak, di sini saya akan menjelaskan ya cara penanganan Bapak agar tidak kecanduan terhadap nafsa. Yang pertama Bapak bisa kenali diri Bapak sendiri, lalu bisa dijaga, diatur pola makannya, hidup sehat, makannya bergizi, tidurnya teratur juga ya Pak. Lalu Bapak bisa kolak tawaran teman-teman Bapak kalau misalkan mereka mengajak Bapak untuk meminum atau menggunakan nafza. Lalu yang terakhir kuatkan iman, banyak beribadah ya Pak kepada Allah, banyak kuatkan iman Bapak. Mungkin itu Pak cara penanganannya. Bapak bisa menerapkan apa yang saya jelaskan tadi. Ya? Ya sus. Baik Ibu, sebelumnya Ibu sudah tahu ya saya perawat Nita yang menangani anak-anak Ibu. Boleh perkenalkan nama Ibu siapa? Saya Tinta sus.
Baik, ibu siapanya dari pasiennya? Saya itu orang tuanya dari Ade dan Dila itu menantu saya. Oh begitu, ibu boleh menjelaskan kronologinya seperti apa bu? Tadi itu saya mendengarkan teriak-teriak, kebetulan anak saya itu rumahnya berdekatan. Terus saya mendengar teriak-teriak, saya samperin ke rumahnya dan ternyata menantu saya lagi dipukul-pukul sama suaminya, yaitu anak saya. Jadi, Oh, emang kejadiannya sering terjadi ya bu? sering terjadi itu karena anak saya suka meminta uang ke istrinya untuk membeli obat. Apakah ibu tahu itu obat apa dan sejak kapan anak ibu mengkonsumsinya? Saya tidak tahu obat itu apa, tapi udah setahun yang lalu kalau saya tahu itu mengonsumsi obatnya dan tidak tahu obatnya apa. Baik ibu, tadi saya sudah berbicara dengan rekan-rekan saya memeriksa anak-anak ibu. Jadi dari pasien Ibu Dila ditemukan adanya gangguan jiwa, yaitu gangguan jiwa resiko dari kekerasan sehingga menyakiti diri sendiri dan merasa malu. Dan untuk anak Ibu Ade tadi sudah dilakukan pemeriksaan tes urin dan hasilnya positif dengan mengkonsumsi sabu-sabu. Tapi tidak usah khawatir karena kita dari rumah sakit akan membantu ibu untuk merawatnya dengan melakukan rehabilitasi. Sebelumnya ada yang ditanyakan lagi? Enggak ada sus, cukup. Mohon ditindak lanjuti ya Bu ya untuk anak saya untuk direhab. Terima kasih ya sus. Sama-sama. Baik, kalau gitu saya akan mengurus dulu administrasinya ya Bu. Baik sus, makasih ya sus. Sama-sama. Bu, tenang bu. Ibu, sus, ada pasien ngamuk sus. Bu, tenang bu. Tenang ya Bu, tenang. Kalau ibu mau dilepasin, ibunya harus tenang Bu. Ibu percaya sama kami nggak akan melukain ibu kalau ibunya tenang. Tenang ya. Ibu bisa tenang di sini kami ada, ibu tidak akan melukai ibu. Kita akan lepaskan talinya kalau misalnya ibu tenang, tidak mengamuk lagi, kooperatif sama kita. Tenang ya Bu ya. Ibu mendengarkan kita, paham ibu sama apa yang kita ucapkan. Tenang. Baik sus, lepas yang Kita lepas satu-satu, ibunya tenang ya. Bisa kooperatif ibu? bisa. Oke, bisa. Lepas Sus, satu-satu boleh. ya. Dilepas ya bu. Sekarang sudah kita lepas. Jadi Ibu Rizka harus janji tidak akan memberontak lagi, tidak akan mengamuk-ngamuk lagi. Bisa? Bisa. Sekarang apa yang ibu rasakan? Saya takut. Saya sendirian di sini, Sus. Saya gak punya siapa-siapa lagi. Keluarga saya kecelakaan, semuanya pada meninggal. Makanya saya mau ngelukain tubuh saya biar kalau misalkan saya mati, saya kan bisa ketemu sama mereka. Baik Ibu, kami memahami apa yang Ibu rasakan.
karena menurut telah kami identifikasi bahwa ibu ada niatan untuk bunuh diri. Sebelum saya akan cek dulu terlebih dahulu kamar-kamar ibu, terus bantu dicek ya, takutnya ada benda-benda tajam yang dapat melukai ibu Rizka. Boleh dicek? Baik, di sini tidak ada benda-benda tajam. Ibu, kami mohon ibu tidak melukai ibu diri sendiri, tidak melakukan hal-hal yang bisa menyakiti ibu di sini. Kalau boleh tahu ibu udah minum obat yang tadi telah dijadwalkan? Sudah? Betul, sudah diminum obatnya? Sudah, Sus. Kenapa ya ibu masih memikirkan untuk bunuh diri? Karena saya nggak punya siapa-siapa lagi, makanya saya mau bunuh diri lagi. Apa menurut ibu dengan cara menyakiti dan mengakhiri hidup ibu, keluarga ibu yang di atas bakal senang? Ibu harus bersyukur karena di sini masih ada saudara dan teman ibu yang masih sayang kepada ibu. Ya, Sus. Betul, dengan kayak begini ibu nggak akan menyelesaikan semua masalah ibu. Tidak baik ini ibu. Sekarang ibu coba pikirkan, ibu pasti punya cita-cita yang ingin dicapai kan? Iya, Sus. Apa cita-cita itu? Saya pengen bekerja lagi, Sus. Saya pengen bermain sama teman-teman saya, bermain sama teman-teman saya. Ibu sebelum bekerja, berarti ibu di sini kan harus pulih dulu. Ibu harus kembali bisa melaksanakan tugas-tugas ibu di sini. Ibu harus patuh. Jadi ibu tidak boleh memberontak seperti tadi. Apalagi ibu menyakiti diri ibu, memukul-mukul kepala ibu kepada tembok, itu tidak baik ibu. Iya, Sus. Saya yakin ibu pasti bisa mencapai cita-cita itu. Jadi sekarang ibu punya kegiatan yang ibu sukai? Punya, Sus. Apa itu? Saya suka main TikTok, nonton drakor, pergi sama teman-teman jalan-jalan. Nah, daripada ibu menyakiti diri sendiri, mending ibu lakukan dengan kegiatan yang positif seperti tadi, menonton TikTok kayak tadi ibu. Ya, bermain sama teman-teman, begitu ya Bu ya? Iya, Sus. Baik ibu, karena ibu di sini sudah tenang. Tadi kan kami sudah memberitahukan ya mengenai ibu tidak boleh menyakiti diri ibu sendiri. Ibu harus minum obat dan mematuhi. Kalau begitu nanti dari perawat, dari dokter juga sudah menjadwalkan kegiatan-kegiatan ibu selanjutnya supaya ibu tidak merenung, tidak melamun di sini ya Bu. Apa ibu cukup dipahami? Ya, Sus. Paham. Baik, kalau begitu boleh dirapikan dulu pasiennya. Ibu di sini istirahat ya, ibu nggak boleh kayak tadi lagi. Terima kasih, Sus. Baik, kalau ada apa-apa ibu boleh hubungi kami ya. Ya, Sus. Kalau begitu kita pamit ya dari ibu. Assalamualaikum. Apa ibu? Ibu lihat apa? Bayangan itu sus, datang lagi. Saya takut, tolong saya sus. Bayangannya seperti apa? Ibu melihat seperti apa bayangannya? Bayangannya menyeramkan. Saya takut banget sus. Tolong saya. Ya ibu tenang, ibu. Bayangannya sering muncul berapa kali ibu? Bayangan itu sering muncul dan mengganggu saya. Dia menyeramkan. Dia seperti akan membunuh saya. Kapan bayangan itu muncul, Ibu? Setiap saya sendiri, sus. Saya takut, tolong. Sudah Ibu, tenang Ibu. Sekarang kita akan belajar cara mencegah supaya bayangan itu tidak kembali muncul ya Ibu ya. Bagaimana, sus? Dengan cara kita menghardik Ibu. Ibu dengan cara Ibu menutup mata. Ibu harus tenang, Jika muncul bayangan itu Ibu bilang, "Tidak, itu tidak mungkin, itu tidak terjadi, itu kamu palsu." Coba ibu contoh. Coba Ibu. Tidak, pergi, saya tidak mau lihat. Kamu itu palsu, pergi, saya tidak mau lihat. Kamu itu palsu. Nah Ibu itu Tolong. bagus Ibu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang Ibu? Lumayan tenang, sus. Saya tidak takut lagi dan tidak melihat bayangan lagi.
Jika bayangan itu muncul, Ibu segera lakukan itu ya Ibu ya. Baik sus, akan saya coba dan lakukan. Baik Ibu, saya tinggal terlebih dulu. Kalau ada apa-apa lagi boleh panggil kita Ibu ya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Permisi. Ayo teman-teman semuanya, kita senam yuk. Ibu, kenapa ibu sendiri di sini nggak ikut gabung sama yang lainnya? Suster, tolong diajak dong ini pasiennya satu lagi. Bentar ya Bu ya, nanti ada teman saya yang kesini ya Bu ya. Suster, boleh diajak aja coba untuk ini. Bapak, kenapa Bapak menyendiri di sini nggak gabung sama yang lainnya? Yuk Bapak yuk, daripada Bapak sendiri di sini lebih baik Bapak ikut senam, gabung sama yang lainnya biar Bapak lebih banyak temannya ya Pak ya. Ya Bapak yuk. Yuk teman-teman yang lain, kita senam aja.